Uang itu hanya bagian kecil dari rezeki Allah. Banyak orang yang banyak uang, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang uangnya paling sedikit, tapi dia menjadi orang yang paling berbahagia. Kenapa dia menjadi orang yang paling berbahagia? Karena dia sadar rezeki itu hanya bagian titipan kecil dari Allah. Sementara bagian besarnya adalah ketakwaan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang baik. Gurumu mendoakanmu ketika memukulmu. Maka ketika gurumu mendoakanmu dengan pukulannya, maka pukulanku ini adalah aminnya. Tidak mungkin gurumu itu mencubitmu karena benci. Tidak mungkin gurumu memukulmu karena kebenciannya. Ada isi doa di dalamnya agar engkau menjadi anak baik dan anak saleh. Engkau sedang dinasehati oleh gurumu. Mungkin dari itulah, mungkin dari keikhlasan umi dan abah saya. Ya lihat seperti ini. Saya seperti ini bukan karena saya pintar ngaji, enggak. Bukan karena saya rajin muthala'ah kitab, enggak. Karena umi dan abah saya selalu ridho. Sedikit pun umi dan abah saya tidak pernah mengeluh ketika saya dinasihati oleh guru saya. Bahkan ketika saya ditakzir, dihukum dengan pukulan pun abah nggak pernah marah, malah senyum. Di pesantren dipukul kaki kanan, pulang ke rumah kaki kiri, lengkap penderitaan saya. Kalau hari ini bagaimana? Hah? Anak dicubit, yang datang siapa? Emak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ibu. Saya doakan ibu-ibu mudah-mudahan jadi orang kaya semuanya. Kalau ibu-ibu Singkawang didoain kaya, amin semua ini. Ibu-ibu yang di belakang boleh maju ibu, nggak apa-apa ibu. Biar saya jelas ngelihat ibu. Monggo ibu-ibu di depan saja ibu. Kalau ibu nggak mau ke depan nanti saya nggak ceramah pak. Sampian maju saja pak. Biar enak yang di belakang, iya. Iya, yang di belakang ibu, yang di belakang silakan maju dulu ibu. Bapak yang di belakang, monggo pak. Pinarak teng mriki pak. Saya budi ngereng kade. Keajunan saus. Ya, ibu-ibu di depan saja ibu. Ya, nggak apa-apa, silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah, para alim, para ulama, para allamah, para kiai, para ustadz, terkhusus kepada Kiai Husin Ahmad Abdul Aziz, guru kita semuanya, yang saya hormati dan saya muliakan akhina as-saghir fillah Ustadz Asmawi, pengasuh Madrasah Diniyah Nurul Hidayah, terlebih kepada Kepala Kemenak Kota Singkawang atau yang mewakili, para jamaah, ibu-ibu, para wali santri yang dirahmati Allah,
Bu, ibu, ibu, baik. Ibu tadi pagi berdoa apa sama Allah? Hah? Tadi pagi doanya apa sama Allah? Pak, tadi pagi doanya apa sama Allah? Berarti dari tadi pagi nggak ada yang doa nih. Kiai Husin, dari tadi pagi doanya minta apa sama Allah? Alhamdulillah beliau berdoa sama Allah, mudah-mudahan ketemu saya. Dan saya pun juga berdoa mudah-mudahan ketemu beliau. Apakah Allah menolak doa hamba? Oh tidak. Allah mengatakan yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'an. Yang ada di langit, yang ada di bumi setiap hari, dari pagi ketemu pagi lagi, semuanya berdoa kepada Allah. Dan apakah Allah mengabaikan doa mereka? Tidak. Allah pasti sibuk untuk mengabulkan doa-doa setiap hambanya. Yang minta kaya mudah-mudahan cepat kaya. Yang jabatannya minta naik mudah-mudahan cepat naik. Yang minta bangkrut mudah-mudahan. Enggak ada. Enggak ada manusia itu minta susah, itu enggak ada, Pak. Kalau gitu saya mau ceramah ini pakai bahasa apa, Pak? Campur saja, Pak. Campur ya. Baik. Saya coba untuk adil. Saya nanti campur bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa Melayu. Bahasa apa lagi? Saya bahasa Arab, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Tionghoa, pakai bahasa Singkawang nanti. Kalau bahasa Singkawangnya aku cinta padamu apa? Bukan yang pakai bahasa Cina. Hah? Kiai enggak paham. Iya. Nih tahu saya Cina jeleng rumah. Apakah Allah mengabulkan doa kita? Iya. Salah satu sebab doa kita diterima oleh Allah, salah satu sebabnya adalah karena orang tua kita salih. Saya berbahagia ketemu dengan Kiai Husin, sebab bukan hanya sekedar bicara silsilah, bukan hanya bicara soal orang tua beliau, bukan hanya bicara tentang siapa datuk beliau, tapi saya ingat ucapan seorang ulama, salahul ab sababun li abna'is salih. Kesolihan seorang ayah akan menjadi sebab kesolihan bagi anak-anaknya. Kalau datuknya solih, insya Allah cucunya solih. Kalau bapaknya sudah baik, anaknya bakal baik. Kalau ibunya sudah solihah, insya Allah anaknya akan jadi anak solih dan solihah. Sebab apa? Kalau orang tua solih, berarti dia dekat kepada Allah. Dan setiap orang yang dekat kepada Allah, doanya tidak akan ada yang ditolak oleh Allah. Maka saya sangat berbahagia malam hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun untuk lembaga dan pendidikan Islam. Apa ini ya? Nurul Hidayah. Wah ini temanya berat ini. Mencetak generasi religius, cerdas dan berakhlakul karimah. Ibu, lebih senang anak pinter apa anak solih? Lebih senang anak pinter apa anak solih? Bapak, lebih senang anak solih apa anak pintar? Soleh cak Arab, soleh cak Madura jong. Mergo napa Bu? Soleh bahasa Madura itu giginya ginsul. Itu soleh bahasa Madura. Kenapa kita lebih memilih anak solih dibandingkan dengan hanya sekedar pintar dan cerdas? Kalau anak kita hanya pintar dan cerdas, bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Negara ini tidak kekurangan orang hebat. Bahkan kota Singkawang banyak orang pintar, banyak orang hebat, banyak orang yang pintar. Tapi sedikit mungkin di antara kita yang menjadi orang salih. Ketika anak itu salih, maka insya Allah dia akan bermanfaat bagi dirinya, akan bermanfaat bagi orang tuanya,
bermanfaat bagi umat, dan insya Allah bermanfaat bagi bangsa dan negara. Berangkat dari tujuan dan ikhtiar itu, maka berdirilah sebuah lembaga pendidikan Islam yang bernama Nurul Hidayah 12 tahun yang lalu. Tujuannya tidak ada lain adalah untuk mencetak generasi muda Qur'ani yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang beriman kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta hormat kepada orang tua, dan kemudian bermanfaat bagi umat. Maka insya Allah niat serta tujuan madrasah Nurul Hidayah adalah tujuan yang baik. Mudah-mudahan Nurul Hidayah bisa bermanfaat bagi umat. Tepuk tangan untuk Nurul Hidayah. Kalau bicara orang pintar, Pak, kalau bicara orang hebat, banyak bangsa ini. Tetapi kenapa kemudian masyarakat kita tidak baik-baik saja? Persoalan itu muncul. Kenapa? Karena kita mungkin tidak salih. Sementara kesolihan seseorang akan menjadikan dirinya baik. Ketika anggota DPRD-nya salih, maka insya Allah masyarakatnya akan terayomi. Mudah-mudahan perjuangan bukan kampanye, Pak, ya. Bukan kampanye. Tapi saya hanya cerita tentang Kiai Husin yang selama kurang lebih 2 periode ini bersama sampean semuanya di kota Singkawang ini, kan kerjanya kelihatan. Saya tidak kampanye untuk beliau. Mohon maaf Kiai Husin, saya tidak kampanye untuk sampean. Kalau kampanye untuk sampean mahal, Kiai. Kenapa saya ini selalu ingat kepada beliau? Karena mungkin umur kita agak Pak Kiai, umur sampean berapa? Oh, berarti lebih muda saya, Pak Kiai, ya. Saya masih 24, Pak Kiai. Iya. Sisanya, Bu, sisanya. Saya dengan beliau seumuran, kurang lebih 53, 52, 53 lah kurang lebih. Tapi kalau bicara soal usaha dan ikhtiar untuk kebaikan umat, saya luar biasa dan saya sangat bangga. Walaupun saya bukan warga Singkawang, walaupun saya bukan rakyat Singkawang, tapi saya mendengar perjuangan beliau demi umat, demi agama, demi bangsa dan negara. Luar biasa. Mudah-mudahan perjuangan beliau ke depan bisa bersama-sama kita semuanya ke perjuangan yang lebih besar di masa-masa yang akan datang. Amin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika wafat tidak meninggalkan harta untuk kita. Rasulullah tidak meninggalkan kerajaan. Rasulullah tidak meninggalkan warisan yang banyak. Rasulullah itu mengingatkan innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi terdahulu itu tidak pernah meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Maksudnya apa? Para nabi dan rasul tidak meninggalkan warisan uang. Wa innama warrathul ilmah. Akan tetapi para nabi, para rasul, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan warisan ilmu. Kalau seandainya kita tanya, ya sampean, ya yang baju hitam, ya yang baju hitam, siapa nama sampean? Nama sampean siapa? Akang saha ya teh? Dari Jawa Barat. Maturmi elok akang. Kakak. Kang. Misalnya besok, ya, besok subuh, sampean rumahnya dekat masjid. Dekat apa jauh? Walaupun rumahnya jauh, yang penting hatinya dekat masjid. Daripada rumahnya sebelah masjid nggak ke masjid. Kang,
Kalau besok pagi ada yang azan di masjid ini subuh, sampai pada kalimat as-salatu khairum minan naum, Akang ada di depan masjid, pas di depan. Tiba-tiba ada yang telepon. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Ini sama Akang kan? Betul Pak. Kenapa Pak? Begini Kang, janji saya yang kemarin uang yang 10 miliar ambil sekarang ya. Pertanyaannya, apakah Akang tetap masuk masjid atau pulang ambil 10 miliar? Serius Kang, serius Kang. Kalau sampai nggak mau, kasih Ustadz Asnawi Kang. Enggak, bener. Tetap masuk apa ambil uang? Ngomong gak mungkin. Bu, kalau ibu mau sholat ada yang telepon suruh ambil 10 miliar, ibu sholat apa ngambil uang? Bu, apa ibu pikir saya percaya dengan ibu? Jangankan 10 miliar, gara-gara BLT 300.000 ibu tak sholat duhur. Kalau manusia itu suruh milih mana yang paling enak, apa yang ada di depannya, apa yang besok, milih sekarang. Warisan uang, sekarang. Warisan ilmu, payah. Kenapa Ki Asmawi mendirikan madrasah? Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman akhadahu." Barang siapa yang mengambil warisan ilmu ini, akhadha bihaddin wafirin. Sungguh dia telah mengambil bagian yang paling banyak dan menguntungkan. Kalau bicara soal untung rugi, ini jujur Pak Kiai Asmawi, punya santri itu untung apa rugi? Serius? Nggak serius. Banyak ruginya. Kalau besok tutup aja. Pak, Bu. Oh, ibu. Jaga santri itu sulit, Ibu. Jaga murid itu sulit luar biasa. Ibu didik anak 5 jam bisa di rumah? Ibu ngajar anak 5 jam bisa? Bisa nggak ngajar anak 5 jam? 4 jam? 3 jam? 2 jam? Bisa? Pak, ngajar anak 5 jam bisa? Nggak mungkin bisa. Tapi ustadz di madrasah ngajar anak sampean bukan cuma 2 jam. Apalagi di pesantren 24 jam anak sampean dijaga dengan baik. Maka bagaimana mungkin sampean tidak berterima kasih kepada para guru dan para ustadz? Ada yang mengatakan ke Husin, sudahlah saya berterima kasih saja sama Allah. Untuk apa berterima kasih kepada sama manusia? Itu mustahil. Bagaimana mungkin kita ini pandai berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla, kalau kepada sesama manusianya saja tidak pandai berterima kasih? Kalau kepada Ustadz Asmawi tidak bisa mengucapkan terima kasih karena anaknya sudah diajarin Quran, anaknya sudah diajarin ngaji, anaknya sudah dididik ilmu Allah yang benar, bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepada beliau? Beliau sudah mengambil tugas dan kewajiban yang berat. Saya ini hanya da'i, Ibu. Saya ini hanya keliling Pak Kiai. Entah saya keliling Kalimantan Barat, keliling Indonesia, atau beberapa negara. Itu kan tugas saya. Tapi ternyata yang lebih berat itu tugasnya Ki Asmawi. Gara-gara jaga 100 santri gak bisa kemana-mana. Putra sampean berapa? Loh, putra beliau 3.
Kadang-kadang nggak bisa diajarin sendiri. Hanya karena repot bagaimana mengurus santri-santri. Bagaimana mungkin kita tidak berterima kasih kepada beliau? Maka kata Nabi Muhammad SAW, orang kampung apa namanya ini? Sekip Baru, robannya. Roban Singkawang. Bagaimana mungkin kita ini menolak kebaikan yang telah diberikan oleh Ustadz Asnawi dan para ustadz. Sudah mendidik anak-anak kita yang awalnya tidak bisa ngaji, sekarang sudah bisa ngaji. Yang awalnya tidak bisa sholat, sekarang sudah bisa sholat. Yang dulu tidak tahu puasa, sekarang sudah puasa. Bahkan sekarang saya dengar Ustadz Asmawi banyak mengajar halakoh kitab-kitab kuning di beberapa masjid yang ada di kota Singkawang ini. Kalau bukan karena niat dan tujuan karena Allah, maka sulit bagi kita untuk datang ke majelis ilmu, untuk datang mencari ilmu Allah, untuk datang kepada kebaikan. Kalaulah kita tidak jadi orang baik, paling tidak cintalah dan senang kepada kebaikan. Kalau kita bukan ahli ilmu, paling tidak senanglah kepada orang yang ahli ilmu. Kalau hari ini kita bukan orang solih, mari setidaknya kita belajar menjadi orang solih. Lebih-lebih menyelamatkan anak-anak kita. Nih, Bu, coba lihat. Tuh anak ibu tuh. Rembukan sing-masing, Bu. Kiai na ceramah rembukan ibu dia. Tanah sekam masih jeler lan aja. Sabar kelumat. Nah, lagi kemain lo berdul. Iya, engkau tokang main jadul. Nggak apa-apa nak. Nggak apa-apa, nggak apa-apa main ya. Tapi istirahat dulu mainnya. Kasihan saya jauh-jauh dari Pontianak nih. Cungkak kita ngiding kaki kok. Padahal dia saya tak ngiding kaki. Aduh pinter dia juru saya kaki dulu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memilih kita semuanya untuk hadir malam ini. Allah menginginkan ibu jadi orang baik. Allah menginginkan bapak jadi orang baik. Allah menginginkan kita semuanya orang baik. Caranya bagaimana orang itu menjadi baik? Maka Allah jadikan dia faham dalam agama Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Syarah Fathul Bari memaknai tafaqquh adalah al-fahmu atau faham dalam agama. Bagaimana caranya agar anak kita faham? Antarkan dia kepada ustadz. Tepat kalau ke Ustadz Asmawi. Kenapa tepat? Ustadz Asmawi itu santri yang punya sanad. Kiai Husin santri punya sanad. Saya jelasin ya. Karena di Singkawang ini saya dengar sudah banyak gerombolan-gerombolan yang tidak jelas. Yang seenaknya dan sembarangan menuduh kita ini orang-orang yang sesat. Dengerin ya. Siapa tahu ada yang di sebelah mendengar. Kenapa harus berguru kepada santri? Silakan buka di dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Pentingnya punya guru yang bersanad. Apa itu guru yang bersanad? Saya kasih contoh paling mudah. Di Ketapang itu tinggal mak mun ini rebut tak apa sepenting bapak antak loncak. Di salah satu kampung di Ketapang itu kalau menyebutkan sepeda motor itu Honda semuanya. Saya bingung awalnya Kiai. Pak Kiai kesini pakai Honda kah? Enggak Pak, saya pakai Yamaha. Iya itu Honda. Aduh, repot ini. Enggak Pak, saya pakai Yamaha. Aduh Pak Kiai ini tak paham. Itu Honda Pak Kiai cuma namanya Yamaha. Nanti kalau rusak ke Suzuki. Kan bingung sayanya.
Ya di mana-mana yang namanya Honda itu merek dagang. Ada namanya Yamaha, ada Kawasaki, ada Suzuki. Datang bapak ini bilang, Pak Kiai kesini pakai apa? Saya bilang pakai sepeda motor Yamaha. Dia bilang itu Honda, cuma namanya Yamaha. Yang bingung siapa coba? Bengkelnya yang bingung. Sanad itu adalah garis keguruan yang jelas di dalam hal ilmu sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ki Asmawi berguru di pondok pesantren Raudhatul Ulum 1 Malang. Ngaji kepada Kiai Khazin Yahya. Allah yarham. Kiai Khazin Yahya berguru kepada ayahandanya yang bernama Kiai Yahya Sabrawi. Kiai Yahya Sabrawi pernah berguru kepada Kiai Khazin Panji Buduran. Kiai Khazin Panji nanti naik kepada gurunya sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada Nafi'. Nafi' berguru kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berguru langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Pak. Kiai Husin berguru kepada ayahandanya yang bernama Kiai Ahmad. Kiai Ahmad berguru kepada ayahandanya Kiai Abdul Aziz. Kiai Abdul Aziz berguru langsung naik sampailah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sanad itu penting? Al-isnadu minad din. Sanad dalam ilmu agama itu adalah asas dalam ilmu. Laulal isnad, kalau orang itu berguru kepada guru yang tidak memiliki guru yang jelas, laqala man syaa ma syaa, maka niscaya dia bicara agama ini sesuka hatinya dia saja. Gampang nyalahin orang, gampang ngafir-ngafirkan orang, gampang membid'ah-bid'ahkan orang, dan gampang memusuhi orang. Saya tadi sholat di 2 tempat di kota Singkawang. Satunya di masjid apa tadi itu? Masa masjid nggak ada namanya? Hah? Lupa ya? Atau saya sholat sampean nggak sholat? Habis sholat, alhamdulillah, assalamualaikum, assalamualaikum, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Orang yang zikir sehabis sholat berarti orang nggak sombong. Kenapa? Orang yang berzikir dan beristighfar selepas sholat berarti mengakui kesalahannya di dalam sholat. Apakah orang sholat bisa salah? Bisa Pak. Bukan sholatnya yang salah, orangnya yang sholat yang keliru. Saya kalau kemana-mana dibawa anak kecil saya itu biar sambil belajar ibadah. Tadi ikut rombongan saya cuma lagi istirahat. Saking dia ini lucu Kiai, nanya, Bi, sholat itu baik? Benar, baik. Perintah Allah, perintah agama. Senyum itu baik, betul itu senyum baik. Sebab kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqatun. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah. Terus dia nanya, bagaimana kalau sholat sambil senyum? Kan dapat 2 tuh. Sholat sambil senyum. Aduh, kalau congkok bingung dong. Engkau baru nemu hukum pertanyaan macam dingkak aja. Kenapa perlu saya sampaikan seperti itu? Tadi saya sholat di sana, alhamdulillah. Saya sholat dengan rombongan. Habis sholat astagfirullah, astagfirullah. Sama dengan amaliyah kita. Pas sholat isya, saya nggak bisa sholat di sini. Sholat di salah satu masjid di sini. Jamaah saya bilang, bah, salah masuk masjid ini. Kenapa salah masuk? Imamnya nggak baca bismillah, ya biarin saja. Yang penting baca Fatihah.
Tapi bismillah kan bagian Fatihah. Iya. Tapi kenapa nggak dikerasin? Ada yang dijaharkan, ada yang disirkan, ada yang dikerasin, ada yang enggak. Kenapa nggak dikerasin, Bah? Karena yang satu malu-malu. Saya ngolok-ngolok dia saja biar nggak panjang. Habis sholat langsung pulang. Jamaah saya bilang, wah sholat macam ini saya suka nih, langsung balik, kata dia kan. Nggak apa-apa. Insya Allah mereka punya pendapat hukum sendiri, selagi masih bisa bertanggung jawab sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kita tidak senang mengkafirkan orang, tidak senang membid'ahkan orang, tidak senang menyesat-nyesatkan orang. Persoalan kita beda dalam amaliyah dan ubudiyah, itu urusan kita masing-masing. Dan selagi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita saling hargai dan saling hormati. Kalau nyenggol kita, ya lawan. Ya, kayak Asmawi, Pak Ustadz, kalau ada yang nyenggol sedikit, ya lawan. Lawan kekerasan, jangan. Dalil ketemu dalil, hukum ketemu hukum. Adakan bahsul masail. Kalau kalah, akui. Jangan nanti kalah, tunggu ya minggu depan aku bawa satu rombongan. Jangan. Di dalam Islam itu, kalau kita mau membahas sebuah persoalan hukum di lingkungan pondok pesantren, termasuk pesantrennya Ki Asmawi, dikenal dengan bahsul masail. Kalau ada persoalan fikih yang muncul dan timbul, yuk duduk bareng-bareng. Mana referensi kitabnya, marjaknya mana, ibaratnya apa? Yuk kita bicara hukum. Persoalan ini bukan persoalan kalah dan menang, bukan persoalan benar dan salah, tapi bagaimana mempertanggungjawabkan hukum secara ilmu. Dan itu insya Allah bisa dipertanggungjawabkan untuk Ustadz Asmawi. Tepuk tangan untuk beliau nih Pak. Ini nanti saya orbitkan ini Pak. Jadi bintang sinetron aja Ustadz ya. Hebat ini Pak. Saya dengar cerita dari kemarin tuh dari beliau. Ternyata di Singkawang ini sudah banyak santri-santri yang mengisi kajian-kajian hukum, kajian-kajian kitab kuning di beberapa masjid-masjid. Bukan tujuannya untuk cari musuh, enggak. Enggak sama sekali, tetapi memberikan pencerahan ilmu pengetahuan yang jelas kepada umat, mana sumbernya, dari mana itu sumber berasal, dan apakah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah apa tidak. Wah ini beliau pun walaupun masih kecil ilmunya banyak ini. Nah, maka Ustadz Asmawi, walaupun saya tidak bisa membantu perjuangan sampean di Singkawang, tapi insya Allah perjuangan saya juga sama di kota Pontianak. Karena saya beberapa minggu sekali saya juga mengisi kajian beberapa kitab kuning di masjid-masjid di kota Pontianak. Tujuannya ada lain Pak. Ada yang sering nanya, Pak Ustadz ini senang ceramah di luar negeri apa di Indonesia? Saya jawab, kalau sampean tanya senang, saya lebih senang ceramah di Malaysia sama Singapura. Tapi bicara tenangnya, saya tenang di Indonesia. Kalau saya ceramah di Singapura, saya nggak pernah minta bayaran, Pak. Enggak. Karena orang Singapura nggak pernah habis kajian ngisi amplop tuh nggak pernah. Lillahi ta'ala. Kok bisa Ustadz? Iya karena langsung ke rekening. Kan sama dengan kasusnya Kiai Husin kan. Kiai Husin ini siapa bilang beliau ini suka terima amplop? Beliau nggak seneng amplopnya. Tanya sama beliau, Pak Kiai masih seneng amplop? Lah kan, beliau nggak seneng amplop, seneng isi amplop. Kalau saya ditanya berapa dari Singapura Pak Kiai, saya bilang jangan sebut angka lah. Enggak, saya nggak seneng itu. Kalau bicara soal seneng, ya seneng. Tapi kalau bicara tenang, saya lebih tenang ceramah di Indonesia. Walaupun kadang-kadang pulang pengajian saya tekor. Mohon maaf Pak Kiai, bukan ngasih tahu Pak Kiai. Nanti dikira wah ini sindiran ini.
biar nanti pulangnya dari Singkawang nggak tekor lagi. Enggak Kiai, enggak. Itu hanya ngasih tahu saja Pak Kiai. Dan lucunya dulu pernah saya ceramah amplopnya ketuker. Kenapa ketuker? Mungkin mau ngasih sama MC. Ada MC tadi? Enggak, yang benar yang mana ini? Kalau nanti ketuker enak nagihnya gitu. Udah nyampe ke rumah nyusul. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Napa Pak? Anu Pak Kiai ngapunten kula niki Pak Kiai kula Pak Kiai. Saya mohon maaf Pak Kiai, saya salah amplop. Maksudnya Pak? Anu tadi amplop yang saya kasih ke Kiai itu untuk pembawa acara. Alhamdulillah ya Allah. Kalau begitu sholat duha saya mati ya Allah. Enggak Pak, saya bilang, saya enggak persoalkan masalah itu. Enggak sama sekali. Tapi besok-besok ya jangan seperti itu Pak. Saya kalau isi kajian di Indonesia, alhamdulillah senang saya. Bisa ketemu dengan jamaah. Bisa senda gurau kayak gini. Kalau di negara orang itu serius Pak Kiai. Kalau kita isi kajian di negara orang, ya seperti ini nih enggak ada. Kalau kajian dari jam 8, selesai jam 9, ya jam 9 harus selesai. Nggak boleh lepas waktu dari itu. Jamaahnya dibatasin. Nah maka saya kalau di Indonesia ini, bangsa Indonesia ini bangsa yang luar biasa. Kita bisa duduk bersama-sama. Kita ini berbeda warna kulit. Bahasa kita beda. Yang sebelah bahasa Madura, sebelahnya bahasa Melayu, yang di belakang bahasa Sunda, yang di ujung bahasa Sambas, paling ujung bahasa Cina. Apakah mereka ribut? Enggak. Ngerti? Enggak. Makanya enggak ribut. Karena sama-sama enggak ngerti. Nah yang mau saya sampaikan, sampean masukin anak ke madrasah ini, dididik oleh guru dan ustadz yang paham bagaimana ilmu yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampean ngambil warisan ilmu, sampean beruntung. Nih, santri-santri yang alumni sini udah banyak. Ada yang dioper ke Jawa Timur, Jawa Tengah, ada yang di sekitar kota Pontianak. Aman. Kenapa saya sebut aman? Kenapa saya katakan sampean aman, Pak? Nanti pada masa saatnya nanti, ketika kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mati berkalang tanah. Siapa yang bisa mendoakan kita, yang mengirimkan kita doa, yang mengirimkan kita Fatihah, yang mengirimkan kita amal salih, kalau bukan anak-anaknya? Sebagaimana tadi kita bercerita dengan Kyai Husin, belum tentu doanya orang lain itu diterima oleh Allah. Maka tidak aneh jika ketika seorang dari Bani Salimah datang kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, masih bisakah saya berbakti kepada ibu dan bapakku?" "Kenapa dengan ibu bapakmu?" kata Nabi. "Ibu bapakku sudah lama mati ya Rasulullah. Sementara dulu aku belum sempat berbakti kepada keduanya. Hari ini apakah saya masih bisa berbakti kepada orang tuaku? Padahal orang tuaku sudah lama wafat ya Rasul." Dengan bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala na'am." Iya, boleh. Kalau orang tuamu sudah meninggal, bapak ibumu sudah wafat, boleh kamu berbakti kepada keduanya. Pertama, as-salatu alaikimah. Pertama apa? Berdoa untuk keduanya. Kenapa disebut berdoa? Ulama fikih mengatakan as-salah bermakna ad-du'a. Salat itu adalah bermakna doa. Doa apa yang dimaksud? Karena orang yang sudah mati, orang yang sudah wafat, maka tentu dia harus didoakan. Siapa yang mendoakan? Anaknya. Atau pendapat yang kedua dalam ilmu ta'wilul hadis, as-salatu alaikima adalah salat jenazah atas keduanya. Kadang orang tua wafat, anak tidak bisa mendoakan. Orang tua wafat, anak tidak bisa menyolatkan. Seharusnya anak yang menjadi imam ketika kita meninggal, bukan orang lain. Karena yang pasti diterima doanya anaknya. Itu jaminannya Nabi.
Terus yang kedua, kata Nabi, wa istighfarul lahuma. Mohonkan ampunan kepada Allah jika emak bapakmu sudah wafat. Bagaimana kita bisa mendoakan kedua orang tua kalau kita tidak ngaji? Bagaimana kita bisa kirim Fatihah kepada orang tua kita yang sudah wafat sementara kita tidak ngaji sama Ustaz Asmawi? Bagaimana kita bisa mendoakan kebaikan untuk keduanya sementara kita tidak tahu hukum Allah? Dan hukum Allah itu bisa kita dapatkan kalau kita belajar melalui madrasah, melalui pendidikan agama Islam, salah satunya termasuk madrasah dan pesantren. Yang ketiga, wa infadhu ahdihima, memenuhi nazar dan janji keduanya. Jika emak bapak kita dulu pernah bernazar dan orang tua kita belum sempat menunaikan nazarnya, dan ketika anak keturunannya mampu, tidak ada salahnya jika anaknya memenuhi nazar dan janji. Yang keempat kata Nabi, wasilatul rahimi allati la tusalu illa bihima. Bersilaturahim dengan orang lain, dengan tetanggamu, dengan kolegamu, dengan sahabat-sahabat orang tuamu. Saya punya tetangga Pak Kiai, tetapi tetangga saya itu ada sekitar 5-6 orang non muslim. Satunya Kristen, bukan Kristen satu, ada 3. Yang Konghucu 2, yang Buddha 1. Kenapa Ustadz mau bertetangga dengan mereka? Jamaah saya nanya, begini, saya memang sangat senang bertetangga baik dengan sesama muslim. Tetapi ketika Allah menakdirkan saya punya tetangga mereka, saya pun harus menjaga mereka. Tetangga sebelah saya kebetulan Cina Kristen. Saya cerita saja fair-fairan ini. Cina Kristen yang baik. Dia Tionghoa, namanya Fuliong. Saya panggil Aliong. Apakah saya rugi? Untung. Boleh saya minum Pak Kiai? Minta de aing enggak karena. Akhirnya kejebak ustadznya. Padahal maksud saya minta tolong Pak. Bismillah. Sekelangkong. Andi anak bini sampean. Coba kena tanya ternyata. Menten kena tanya. Sekelangkong. Menten kena tanya Pak. Kita untuk menakan kita abini ada gitu. Jadi motivasi itu karena memang saya ingat betapa luar biasanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berhubungan dengan orang-orang yang berbeda iman. Kebetulan juga yang jadi salah satu motivasi dalam pikiran saya almarhum abahnya beliau ini. Ki Ahmad Abdul Aziz itu kan selalu bersentuhan dengan orang-orang itu. Semoga Allah merahmati beliau di alam kuburnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi suatu hari tetangga saya yang namanya Aliong ini sambil cuci mobil nanya sama saya, kenapa sampai hari ini saya nggak beli mobil Kiai? Benar. Karena tetangga saya yang namanya Aliong ini mobilnya banyak Bu. Saya nggak ngarep, enggak. Cuma dia selalu cerita sama saya, Pak Haji tidak perlu beli mobil. Loh kenapa Yong? Mobil saya banyak di rumah. Kalau Pak Haji mau ambil saja. Maksudnya Yong, ya pakai saja. Pakai keambil Yong, pakai. Yong ku ambil Yong gitu. Pakai saja Pak. Lama-lama dia balik lagi. Kalau Pak Haji tidak ada bensin, udah. Nanti saya fullkan isinya itu. Biar Pak Haji enak dakwah keliling kemana-mana.
Oh, kalau ini ya pasti pakai, Yong. Saya bilang, tenang aja, tinggalkan aja di situ. Kuncinya di situ. Oh iya Pak Haji, Pak Haji tenang aja. Setiap kali saya mau berangkat, dia selalu menawarkan mobilnya untuk saya. Selalu menawarkan. Saya tanya sama dia, Yong, kenapa kamu senang menawarkan saya mobil? Padahal kalau komputer, kita ini beda server. Tuhan kita beda, Yong. Aku pakai Allah, kamu pakai apa? Tuhan. Oh. Tapi kita tidak musuh kan Pak Haji? Oh enggak. Kalau musuhan, rugi saya. Nanti nggak dapat pinjaman mobil. Lama-lama karena kita akrab, saya tanya sama dia, Yong, kenapa kamu mau apa-apa mobil, apa-apa semuanya dikasih dengan saya? Bahkan kalau kamu pulang dari beberapa negara, kamu pertama tetangga yang kamu kasih itu saya, dengan istri saya. Jawabannya sederhana Pak Kiai. Karena saya sempat membaca bahwa nabinya Pak Ustadz yang bernama Muhammad itu nabi baik. Kalau nabinya baik, pasti pengikutnya baik. Allahu Akbar. Padahal saya masih belum jadi orang baik. Tapi dia punya husnudzon. Dia berbaik sangka. Kenapa? Karena nabi yang saya dengar, nabinya Pak Haji yang bernama Muhammad adalah nabi yang penyantun, nabi yang pemaaf, dan nabi yang baik. Apakah mungkin Pak Haji sebagai umatnya menjadi umat yang tidak baik? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dari peristiwa itu, akhirnya saya betul-betul belajar menjadi orang baik. Kenapa? Orang lain saja punya husnudzon kebaikan kepada kita. Orang lain berbaik sangka kepada kita karena kita mengikuti sosok yang baik. Saya pengikut Rasulullah Muhammad SAW, maka dia memberikan prasangka baik kepada saya pasti jadi orang baik, kata dia. Inilah pentingnya, Bu. Kalau kita duduk dengan orang baik, insya Allah kita akan dikira orang baik. Kalau ibu duduk di majelis taklim, orang pasti menyangka ibu adalah orang baik. Apakah kita lebih senang disangka baik atau disangka buruk? Bu, apakah lebih senang dikira orang baik atau orang buruk? Orang baik. Terus, udah, pulang. Kalau dia pulang dari mana-mana, dia selalu memberikan saya makanan yang paling enak. Saya tanya, Yong, kenapa kamu selalu menyiapkan makanan untuk saya kalau kamu pulang dari luar negeri? Begini Pak Haji, saya sering membaca tentang nabinya Pak Haji. Nabinya Pak Haji itu pernah memberikan makanan kepada orang Yahudi yang buta, padahal dia sedang mencaci maki nabinya Pak Haji. Bergidik bulu saya, Pak. Allahu Akbar. Sebegitu baiknya pikiran orang, sebegitu baiknya prasangka dia terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia menceritakan, bukankah nabinya Pak Haji pernah memberikan makanan dan menyuapi langsung kepada wanita Yahudi? Padahal wanita Yahudi itu sedang memaki-maki nabinya Pak Haji. Ini pelajaran penting untuk saya. Ya Allah, selama ini saya sering marah. Selama ini saya sering emosi. Selama ini sering saya tidak terkontrol. Dapat saya bayangkan, tidak bisa saya bayangkan bagaimana lembutnya akhlak dan pribadi Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau melihat seorang wanita Yahudi tua yang matanya buta, yang sedang memaki-maki beliau, tapi dengan senang hati beliau memberikan suapan makanan kepada orang yang sedang memakinya, dan yang memaki tidak tahu kalau yang menyuapinya itu adalah beliau. Apakah mungkin kita ini berakhlak buruk? Apakah mungkin santri ini berperangai buruk? Sementara yang selalu diceritakan oleh Ustadz Asmawi adalah Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana mungkin kita bertetangga menjadi buruk? Bagaimana mungkin kita membenci orang lain? Sementara akhlak Nabi kita Muhammad SAW adalah akhlak yang paling sempurna. Apa yang akan kita ceritakan kepada Nabi nanti?
Seandainya kita bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita duduk di hadapan beliau, apa yang akan kita ceritakan? Apakah kita tidak bisa membayangkan seandainya beliau memeluk kita dan kemudian beliau bertanya, "Ya fulan bin fulan, bagaimana akhlakmu terhadap tetanggamu dulu? Bagaimana akhlakmu terhadap orang tuamu? Bagaimana akhlakmu terhadap gurumu? Bagaimana akhlakmu terhadap tetanggamu? Padahal aku selalu mengajarkan akhlak yang baik." Apakah kita tidak malu? Apakah kita tidak merasa malu jika seandainya nanti tidak ada cerita baik yang akan kita bawa ketika berhadapan langsung dengan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka para jamaah, para bapak, para ibu, antarkan anaknya ke sini. Biar dididik jadi orang baik. Biar dididik jadi orang salih. Ustadz Asmawi nggak butuh bayaran. Yang membayarnya cukup Allah. Karena yang menjamin beliau Allah. Kalau bicara bayaran, beliau sampean tidak akan sanggup membayar ilmu itu. Sampean tidak akan sanggup membayar beliau. Cukup dukung perjuangan beliau. Cukup bantu perjuangan beliau. Kalau madrasah ini semakin besar, semakin kokoh, maka insya Allah masyarakat kota Singkawang minimal di sekitar ini 10-20 tahun yang akan datang akan aman. Kenapa aman? Karena generasi penerusnya sudah dididik di tempat ini. Generasinya sudah dikelola dengan baik di tempat yang mulia ini. Kalau seandainya mungkin selama ini ada sedikit kecemburuan dalam hati, dari mana Ustadz Asmawi itu punya uang? Uang itu hanya bagian kecil dari rezeki Allah. Banyak orang yang banyak uang, tapi dia tidak menemukan kebahagiaan dalam hidupnya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang uangnya paling sedikit, tapi dia menjadi orang yang paling berbahagia. Kenapa dia menjadi orang yang paling berbahagia? Karena dia sadar rezeki itu hanya bagian titipan kecil dari Allah. Sementara bagian besarnya adalah ketakwaan yang dilandasi dengan ilmu pengetahuan yang baik. Maka oleh karenanya para jamaah, yakinlah bahwa insya Allah anak-anak kita akan dididik dengan sebaik-baik mungkin di tempat ini. Antarkan ke sini. Assalamualaikum Ustadz Asmawi. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, anak saya tolong dididik Ustadz, biar anak saya bisa sholat Ustadz. Kalau di rumah susah bangun dia Ustadz. Ustadz didik dia biar bisa baca Quran Ustadz. Sebab nanti kalau bisa baca Quran ya Ustadz, saya pernah mendengar penjelasan dari beberapa Ustadz dalam ceramah. Kalau saya mati nanti, yang bisa mendoakan saya itu anak saya Pak Ustadz. Dan salah satu amal yang akan diterima oleh Allah setelah saya mati, yang akan saya terima pahalanya ketika saya sudah tidak ada di dunia ini, adalah doa dari anak-anak saya yang saleh Ustaz. Antarkan ke sini dan minta maaf Ustaz. Ustaz, anak saya agak degil sikit Pak Ustaz. Ini yang dididik dari umur berapa tahun Ustaz? 6 tahun sampai 12 tahun. Oh, pas itu Ibu. Iya pas nakal Pak. Kalau anak 6 tahun sampai 12 itu lagi pas-pasnya Ibu. Saya zaman dulu ngaji itu kayak Husin. Kalau saya dicubit sama guru saya punya guru perempuan yang selalu saya banggakan, yang sampai ini beliau masih sehat. Kalau saya dicubit sama beliau itu nggak nangis, Bu. Cubitannya nggak besar, kecil sekali, Bu. Kecil. Saya nggak nangis, nangisnya di rumah. Karena pas saya lihat kulitnya kelupas. Bener Kiai. Tahun mungkin sekitar tahun 80-an, saya kalau pulang ngaji, saya nggak nangis. Karena kalau nangis depan teman-teman gengsi. Karena saya kepala geng waktu itu. Iya Pak, kepala geng Pak. Namanya geng kapak hijau Pak.
Jadi kalau pulang ngaji, saya pura-pura begini depan umi saya. Kenapa kamu jalannya gitu? Enggak apa-apa. Padahal ini bekas cubitan semua. Karena saking saya dari kecil memang nggak nakal, Kiai. Saya dari zaman kecil sampai pesantren nggak nakal. Saya nggak nakal, tapi nuakal. Bukan nakal, nuakal. Kalau saya pulang, ditanya sama Abah, saya dengar tadi kamu dipukul sama Kiai. Karena Abah sudah bilang begitu. Iya, Abah. Saya nggak bisa bohong. Di mana kakimu yang dipukul? Kanan, Bah. Sini yang kiri. Kaki kanan dipukul Kiai, yang kiri dipukul Abah. Saya nanya, Bah, tadi dipukul sama Kiai yang kanan, kenapa yang kiri? Biar pincangnya serentak, kata Abah. Kalau hanya yang kanan, nanti jalannya pincang. Kalau dipukul yang kiri, nggak pincang lagi. Coba, saya tanya dengan Abah, Bah, kenapa Kiai memukul saya di kanan, Abah memukul saya di kiri? Gurumu mendoakanmu ketika memukulmu. Maka ketika gurumu mendoakanmu dengan pukulannya, maka pukulanku ini adalah aminnya. Tidak mungkin gurumu itu mencubitmu karena benci. Tidak mungkin gurumu memukulmu karena kebenciannya. Ada isi doa di dalamnya agar engkau menjadi anak baik dan anak saleh. Engkau sedang dinasehati oleh gurumu. Mungkin dari itulah, mungkin dari keikhlasan umi dan abah saya. Ya lihat seperti ini. Saya seperti ini bukan karena saya pintar ngaji, enggak. Bukan karena saya rajin muthala'ah kitab, enggak. Karena umi dan abah saya selalu ridho. Sedikit pun umi dan abah saya tidak pernah mengeluh ketika saya dinasihati oleh guru saya. Bahkan ketika saya ditakzir, dihukum dengan pukulan pun abah enggak pernah marah, malah senyum. Di pesantren dipukul kaki kanan, pulang ke rumah kaki kiri, lengkap penderitaan saya. Kalau hari ini bagaimana? Hah? Anak dicubit, yang datang siapa? Mak. Mana Pak Ustadz tuh, kata dia. Pak Ustadz, saya dengar dari anak saya, kata Pak Ustadz cubit anak saya. Bukan dicubit ibu, dipilas sikit ya. Anak ibu, anak saya tak pernah saya cubit. Dari kecil lagi saya tak pernah makan dia. Anak saya dia. Ya bu, tahu saya itu anak ibu. Saya cuma nak nasihatkan dia biar tak ada degel. Anak saya tak degel. Iyalah, terserah ibu lah. Ustadz Asmawi bingung, nak dibalikkan ini santri, tak dibalikkan besok emaknya datang lagi. Betul lah kata anak bungsu saya, makhluk paling membingungkan di dunia ini adalah perempuan. Coba saya tanyakan ibu, uang suami uang, penter yang singkawang. Bu, uang suami uang, uang istri uang. Tuh, berarti suami nggak punya uang, semuanya uang istri. Cakep. Sudah habis waktu saya. Ini cek kompak ke. Kalau ke Husin punya uang, tinggal masukkan ke bank. Kemudian bank biar memudahkan transaksi cukup ngasih kartu ATM. Kapan waktu dan kapan jam ke Husin mau ngambil uang, cukup masukkan ATM, kemudian memulai dengan memasukkan nomor PIN, dan itu hanya 6. Tit, 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 6. Mesin ATM nanya, transaksi yang akan Anda lakukan? Kalau 1 juta tinggal pencet, tit, 1 juta. 5 detik berikutnya, 1 juta keluar. Coba, kalau kasih ke istri Kiai, berapa jam keluarnya? Serius Kiai. Kalau sudah masuk dompet istri, berapa jam baru keluar? Hah? Tak keluar-keluar. Berarti macet itu Pak. Rusak sepertinya ATM-nya harus diganti itu. Atau mesin ATM-nya harus dibongkar itu. Jangankan Bapak,
Pak ya, saya hanya cerita di Singkawang ini. Saya nih Pak ya, hampir tiap hari saya pengajian. Paling awal saya balik jam 11. Umiknya ikut had. Ada umiknya sini. Oh di sana, tak ada di sini. Aman berarti had. Saya asal balik jam 11, jam 12 malam, jam 1. Itu normal jam 1, jam 2, hampir tiap malam. Nyampe di pintu rumah, istri saya lebih parah dibandingkan dengan satpam. Berdiri depan pintu. Ada apa Mi? Udah berdiri situ. Dia seperti pakai alat namanya lie detector. Alat tes kebohongan. Tit, 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 tit. Wah, ini bau duit nih kata dia. Bapak-bapak kalau pulang kerja diperiksa enggak Pak? Diperiksa enggak? Aman. Dan saya tak percaya. Ditanya dengan istri Pak. Kalau pulang kerja yang ditanya apa? Ditanya udah sholat apa gaji? Oh, sama aja kayaknya ini. Saya pikir di Singkawang lebih baik dibandingkan Pontianak. Rupa sama 2-3 kali lipat. Bu, besok-besok kalau suaminya pulang kerja, pertama yang ditanya, jika suami mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam, tanyalah pertama, Bang, sudah sholat apa belum? Ya, Bang, sudah sholat apa belum? Jangan tanya, udah kajian belum Bang? Tapi tanyakan, Abang sudah sholat apa belum? Kenapa pertanyaan sudah sholat apa belum? Khawatir tadi di perjalanan karena suami terburu-buru ingin menjumpai istri dan anaknya di rumah. Kemudian dia lupa waktunya sholat. Ketika sampai di rumah, tanyakan kepada suami, Bang, apakah Abang sudah sholat? Kalau memang Abang belum sholat, segeralah sholat. Jangan sampai Abang terbiasa meninggalkan sholat. Kalau Abang sudah terbiasa meninggalkan perintah Allah, bagaimana dengan saya yang hanya ciptaan Allah? Kalau Abang sudah berkhianat kepada Allah, apakah ada jaminan kalau Abang tidak akan berkhianat kepada saya? Tuh, mantap pertanyaan macam itu. Maka suami akan menjawab, belum sayangku. Pak, dengan istri panggil apa? Serius panggil apa Pak? Ini Singkawang mana percaya saya Bu. Panggil sayang Bu ya. Panggil sayang Pak. Bagus Pak. Tidak masalah, itu baik malah. Panggilan yang menyenangkan istri. Jangan panggil istri dengan panggilan yang membuat dia marah. Tapi panggillah dengan panggilan yang menenangkan. Cobalah Nabi. Nabi itu memanggil istri-istrinya dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan yang lembut. Iya Pak Ustadz, kalau masih umur 30-40 tahun masih nyaman. Macam mana dengan bini saya umur 70 tahun? Masa saya nak panggil dengan sayang lagi? Tak apa-apa. Walaupun jawabannya suaranya gemetar. Di kakek yang, ya kan? Ari yang, ya. Nggak apa-apa, bagus itu. Bagus malah. Itulah Islam. Itulah agama Allah. Itulah ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini nih kita senang nih. Maka mudah-mudahan pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi kelak kita akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi mulia kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, lepas nanti keluar dari madrasah ini, silahkan kirim ke tempat yang lain. Bisa dilanjutkan di pesantren di sekitar Singkawang. Tapi pilihlah pesantren yang baik. Tanya nanti dengan Ustadz Asmawi, Ustadz, anak saya masukkan pesantren Ustadz. Kira-kira Ustadz bisa tidak memberikan rekomendasi untuk saya? Oh, kalau di Jawa Timur silahkan pilih. Nanti di sana ada namanya Pondok Pesantren Sidogiri yang berdiri hampir kurang lebih 300 tahun di bangsa ini. Di sana juga ada namanya Pondok Pesantren Lirboyo. Bisa nanti ke Sukorejo, atau nanti misalnya ke Bangkalan di Syekhana Khalil, atau juga misalnya ke Sampang, di sana ada Pondok Pesantren As-Sirajah, atau misalnya ada pesantren-pesantren yang ada di Kalimantan Barat,
yang memang jelas manhajnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mengikuti kepada manhaj dan i'tiqadnya Imam Abu Hasan Asy'ari. Kemudian fikihnya mengambil fikihnya Imam Syafi'i. Oh, silakan ini kata Ustadz, kalau di Malang ada Raudhatul Ulum, banyak pesantren-pesantren. Karena tidak sedikit sekarang ada banyak lembaga-lembaga yang bahkan mengatasnamakan nama sahabat. Ya. Ada pondok pesantren tahfidz Ibnu Umar, ada pondok pesantren Ibnu Abbas, ada pesantren Imam Syafi'i, rumah Quran Imam Syafi'i, tapi isinya tidak ikut Imam Syafi'i. Itu aneh bin ajaib. Sama dengan cerita tadi, sepeda motor Honda tapi isinya Yamaha. Aneh ini. Kalau memang mau, tanya sama Ki Asmawi. Mana Pak Kiai yang di Kalimantan Barat? Oh ini. Jangan terjebak, karena tidak sedikit jamaah kita tidak tanya-tanya, masukin anaknya ke pondok pesantren, pulang-pulang anaknya nyalahin bapaknya. Pulang-pulang anaknya keluarin fatwa bahwa ibu bapaknya kafir. Ada banyak. Hati-hati. Maka dalam hal ini, karena di sini kan ada wakil atau yang mewakili dari departemen atau Kementerian Agama, tentu Kementerian Agama yang punya data yang valid tentang itu, layak tentunya kalau Kementerian Agama menjadi referensi kita, acuan kita kalau bertanya tentang pondok-pondok pesantren. Khawatir nanti anaknya sudah masuk pesantren, bapak dan ibu menginginkan anaknya menjadi anak salih, tahu-taunya anaknya musuhan sama bapak. Itu banyak terjadi di Indonesia Pak Bu. Hati-hati, maka nanya nanti dengan Ustadz Asmawi, Ustadz mana yang cocok untuk anak saya. Insya Allah beliau akan memberikan referensi yang baik. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kemudian kita ini sekarang berada di persoalan yang rumit? Kenapa saya katakan di persoalan yang rumit? Ingin mondokkan anak, ingin masukkan anak ke pesantren, tapi tidak mau pisah dengan anak. Ya udah gampang solusinya. Caranya, bapak ibunya ikut mondok juga. Ada Pak. Kalau saya tanya, Pak, kenapa sampean nggak melepasin anaknya? Saya kasihan Ustadz, anak saya Pak Ustadz masih kecil. Oh, saya tanya, ibu kenapa ibu? Dia anak saya sematu wayang Pak Ustadz, takut saya ditinggalkan anak saya. Baik. Saya di pesantren dari kecil. Anak saya pun di pesantren dari kecil. Kalau bicara soal sedih, sama sedih. Berpisah kita dengan anak yang paling kita sayang. Tapi lebih baik dia menangis sekarang daripada kita nanti yang menangis di hadapan Allah. Yang untung bukan kita, dia yang beruntung. Pastikan anak-anak kita belajar ilmu Allah. Biar tanggung jawab kita di hadapan Allah ringan. Kalau anak kita ada di pesantren, sholatnya tidak perlu kita ingatkan. Karena apa? Sudah ada yang mengingatkan. Kalau di rumah susah kita ajar dia ngaji. Tapi kalau di pesantren dengan senang hati dia mengaji. Maka saya ingatkan, jangan takut melepaskan anak ke pesantren. Kita jaga anak hanya berapa jam. Tapi di pesantren insya Allah dijaga 24 jam. Pak Ustadz katanya di pesantren itu susah. Ya, kalau tidak mau susah, masuklah ke hotel. Semua tinggal makan. Kalau di pesantren itu, Pak Ustadz katanya nanti kalau masuk pesantren itu penyakitnya pasti gatal-gatal ya Ustadz. Saya gila berarti alumni pondok. Yang ketawa berarti alumni pesantrennya. Itu bukan penyakit biasa itu Pak Kiai, itu namanya penyakit tang-ketang. Kan penyakit rak-kerak. Dan dokter pun bingung. Saya pernah antar teman saya yang kena penyakit itu. Dokter nanya, dari mana Dek? Dari pesantren Pak. Pesantren mana? Dari sana. Oh iya saya udah tahu itu. Pasti sakit Iya Pak, itu namanya penyakit tang-ketang katanya. Dokternya bingung, apa ketang-ketang? Ketang itu kan kerak Pak katanya. Itu penyakit rak-kerak Pak katanya. Kalau santri penyakit gatal-gatal itu wajib. Kalau belum kena gatal-gatal berarti belum sempurna jadi santri dia.
Ki Asmawi pernah? Pernah jadi korban itu. Sama Bu, di mana-mana pesantren mau sebersih apapun. Tahun 87 itu Pak, saya sudah masuk pondok pesantren modern Pak. Tahun 87 itu. Abah saya pikir pulang nggak penyakitan, sama saja Pak. Aduh mulai penuh. Kata Abah, oh katanya masuk pesantren modern, tapi kok sama? Ya sama aja Pak. Karena itu ujiannya orang ngaji. Jadi saya katakan kepada anak saya, nak, kalau kamu ngaji dari sekarang, kamu pasti menangis di pondok. Tapi lebih baik kamu menangis hari ini di pondok daripada nanti abi sama umi yang menangis di hadapan Allah karena engkau tidak tahu apa-apa. Bagus aku menyelamatkanmu dari sekarang. Kalau memang kita sayang dan cinta kepada anak, selamatkan mereka dari kerusakan, selamatkan mereka dari siksa Allah, selamatkan mereka dari kehancuran hidup, selamatkan dari mereka kemurkaan Allah, dari kemurkaan Allah. Caranya adalah dari sekarang. Kalau tidak bisa kita didik sendiri, antar ke pesantren. Tidak bisa ke pesantren, antar ke madrasah. Tidak bisa diantar ke madrasah, anterin ke pengajian-pengajian. Insya Allah anak kita akan aman. Di luar sana, di luaran sana, apalagi di kota Singkawang, mungkin dari jam 8, jam 9, banyak anak-anak muda generasi Islam yang sudah nongkrong-nongkrong di situ, pulang-pulang jam 4 subuh. Orang tuanya tidak merasa khawatir. Bahaya. Kalau orang tua tidak merasa khawatir, ketika anaknya sudah tidak sholat, dia merasa aman. Ketika anak sudah tidak lagi mengenal Allah, ibu bapaknya biasa-biasa saja. Silahkan, itu hak Anda. Tapi ingat, Anda harus bertanggung jawab terhadap kerusakan moral mereka, kerusakan akhlak mereka, kerusakan agama di antara mereka. Kalau anak kita di madrasah dan di pondok pesantren jam segini aman, yang dibaca Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Orang tua di rumah enak. Subuh-subuh dia bangun jam 3 bangun. Kita di rumah didoakan oleh anak. Anak tidur di rumah jam 5 belum tentu bangun. Tapi kalau di pesantren jam 3 sudah bangun. Orang tuanya didoakan. Bagaimana rezekinya tidak lancar? Kalau anaknya sudah mendoakan, mengalir rezekinya. Coba. Di rumah belum tentu anak jam 5 bangun. Kalau disuruh bangunkan, mah, bangunkan anaknya. Biar sholat subuh. Kasihan Pak, dingin. Kalau telok pun duk tak jaga. Gum. Sekalian. Gum. Dah. Aman. Lama datang air. 1 gelas. Belum bangun. Datang 1 gayung. Terakhir. Bukan 1 gayung, 1 ember. Rotan sama gayungnya yang datang. Keras pendidikan pondok. Bukan keras. Biar disiplin. Mencari ilmu Allah tidak mudah. Apa yang kita baca sekarang gampang. Hanya tinggal dengar dari Ki Asmawi. Tapi bagaimana dengan guru-guru kita Ki Asmawi? Dari kecil. Sebelum masuk ke Malang, ada pesantren yang lain yang beliau masuki. Pulang beliau ngajar ke tempat ini. Enak tinggal didengar. Oleh karenanya para jamaah sekalian dirahmati Allah. Sudah jam berapa ini? Kasihan ibu-ibunya nampaknya sudah mulai ngantuk. Mipah belum medok. Marah apa Pak? Ini jauh Pak. Karena biasanya kalau penerbangan saya ke Tapang kemarin berapa jahat? Pontianak ke Tapang kan dekat 40 menit nyampe. Ongkosnya cuma 1 juta. Agak jauh sedikit saya Jakarta, Pontianak Jakarta agak jauh sedikit. Penerbangannya 1 jam 20 menit itu sudah 1.500.000. Saya penerbangan ke Gorontalo sudah 2 jam lebih. Ongkosnya udah 1.900.000. Saya penerbangan ke Saudi itu sudah 10 juta. Karena 9 jam. Ini berapa jam tadi? Enggak, penerbangan dari Pontianak Singkawang.
Enggak guyon aja Pak Kiai. Jogen aku jo. Pas serius ongko. Ya tidak apa-apa suka saya. Enggak Bu. Saya guyon saja Bu. Yang saya maksud begini Bu. Kenapa kalau Ki Asmawi itu, Ki Husin itu menyampaikan penuh dengan senda gurau. Walaupun yang disampaikan itu hukum Allah. Ya. Kenapa yang disampaikan oleh beliau itu enak? Ya itu tadi, kalau menyampaikan dengan tataran ilmu yang baik, insya Allah didengarkannya juga enak. Karena dasarnya ada, landasan hukumnya ada. Qurannya ini, oh haditsnya ini, pendapatnya ulama ini, oh imam ini menyebutkan ini. Jelas. Ini kan kadang-kadang kita dengar pengajian sepotong-sepotong. Tak jelas dari mana dia bersumber. Tahu-tahu tadi saya sholat itu. Saya sholat di satu masjid. Saya udah takbir. Allahu Akbar. Dicolek saya. Beginikan kakinya Pak. Jadi saya bingung sholatnya. Ini sah apa enggak sholat saya ini? Gini kan Pak. Ujung-ujungnya saya batalin sholat saya. Saya tengok. Kurang panjang Pak. Geser sedikit. Wah. Ini lama-lama macam Cristiano Ronaldo ini. Mau tendang penalti. Saya bilang dalam hati, ya Allah, saya ini madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu enggak gitu-gitu aman. Kalau kata madhab Syafi'i itu sesuai dengan nasihat Nabi, istaw wa tarasu wa suddul khalal. Rapatkan, luruskan barisannya, wa suddul khalal, dan saling menyentuhkan bahu. Bukan menyentuhkan kaki. Kalau besok kalau ada yang bilang begitu, Pak Toto pada jurang. Ketemu. Tapi mau diapain Pak Kiai? Ya udah Pak, ngalah saya bilang. Tapi dalam hati sholat bojo ngapur ya. Orang sakit kafir syukur. Tapi enggak apa-apa. Itu jamaah ini asisten saya habis sholat masih gerutu lagi. Tadi itu coba abah yang imam. Nah, ini bukan kampung kita. Ya abah maju. Wah, nanti dikirain rebutan. Kenapa? Fatihahnya macam itu katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya biarin saja. Insya Allah sah, diterima walaupun kita makmumnya gondok, sakit hati. Gak apa-apa. Kalau memang kamu gak seneng, merasa khawatir dengan keimaman imam yang dimaksud, kamu cukup mufarokoh saja, nggak perlu ribut. Iya, saya nggak senang katanya kan. Saya sholat mau ditarik katanya kan. Ya kata Nabi itu kan wasuddul khalal itu kan berarti menyentuhkan apa itu? Bahu. Sementara anggota badan yang paling lebar itu betis apa bahu? Bahu. Kalau kakinya begini, berarti bahunya tidak nyentuh. Faham Pak? Kan nggak mungkin diikutkan begini Pak. Ini kan? Iya. Ini kan kaki begini toh. Leh ya Pak ya. Sama kan ngoten. Ngerti ngoten Bu? Begini. Masa harus begini sholatnya? Lah gak biar jelas tak Pak. Lah kan kata imam itu, istaw wa tarasu wa suddul khalal, luruskan, rapatkan safnya wa suddul khalal, dan saling menyentuhkan ini. Bukan saling menyentuhkan kaki. Namun dimakan danarwah. Nah, ada lagi. Ada yang lagi protes, Ustadz, yang benar yang bagaimana? Ya udah, yang kalau kata Ki Asmawi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau, sesuai dengan beberapa sumber kitab dalam madhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i itu begini. Kalau Imam Abu Hanifah agak turun. Jangan turun kan betul. Agak turun. Jadi begini, maka madhab ini yang paling banyak berkembang yang ada di Pakistan, di Cina, dan beberapa negara Tataristan termasuklah Turki. Ada lagi yang begini. Nah, sederok. Nah. Begini. Itu sebagian dari madhab Maliki. Begini.
Nih. Nah, bagaimana dengan Hanbali, muridnya Imam Syafi'i? Begini. Kalau yang begini, ada kan? Allahu Akbar. Itu madhabnya Imam S. Arifin. Dok karena kenangan rodul. Bagaimana caranya balas? Balas saja sama sampean. Allahu Akbar. Kan pas ketemu. Boleh tak repot begitu. Titipun ngaji pun jelas. Ki Asmawi bagaimana orang yang sholat, ada yang begini, ada yang begini, begini. Oh, tergantung kepada madhab yang dia ikuti. Ambil salah satunya, jangan ambil semua. Kalau ambil semua, turun naik sholatnya. Allahu Akbar, turun, naik. Itu semua. Tidak boleh itu ya Pak Kiai ya. Itu namanya talfik. Ya. Kalau taklid boleh. Apa itu taklid? Ya taklid itu mengikuti salah satu imam. Ya Syafi'i, sholatnya Syafi'i, ya Syafi'i. Semuanya ikut Syafi'i. Jangan sholatnya ikut Syafi'i, di pertengahan ganti. Capek ikut Imam Malik saja. Nggak boleh. Maka ngaji itu, maka yang dimulai dengan kitab-kitab dasar biasanya kan Mabadi'ul Fiqih, atau kemudian kita belajar nanti agak naik sedikit, baik itu entah itu Fathul Qarib kah, entah itu kemudian nanti naik lagi kepada Fathul Mu'in dan kitab Muhadzab dan seterusnya, itu kan nanti dijelaskan oleh beliau. Jangan ngambil kitab yang berat-berat dulu, susah nak mikulnya. Ambil loh yang kecil-kecil. Oh, gengsi lah. Saya ini Pak, betul-betul ngaji itu, ngaji kitab Sahih Bukhari itu setelah selesai dari pesantren. Waktu pesantren itu ya putarannya hanya kitab-kitab hadis standar saja. Walaupun kita juga belajar ilmu mustalah. Tapi nanti belajar kitab-kitab kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang 6, mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian nanti turun lagi kepada kitab yang lain, kemudian Sunan Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, kemudian nanti tambah lagi dengan kitab-kitab musnad, ada lagi kitab mustadrak dan beberapa kitab tabaqat. Itu baru. Yang kecil-kecil macam ini biarkan dulu lah ngaji yang kecil-kecil. Ya Ibu ya, kalau nanti ibu-ibu di majelis taklim jangan malu untuk bertanya. Sebagai penutup, oh taklim, boleh begitu ya. Jadi dulu ada seseorang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang ibu. Rasulullah, bolehkah saya mengambil uang suami saya walaupun tanpa izin? Kalau kata ibu gimana? Boleh. Iya jangan setan di bini. Mun sandi bin. Arya tak war keluar 5 tahun peser jeng. Jadi orang ini ditanya balik oleh Rasulullah. Kenapa engkau akan mengambil uang dari suamimu tanpa izin? Begini Rasulullah, suami saya itu pelit. Cerit-cerit. Nah gitu ya. Begini Rasulullah. Baik, kebutuhannya untuk apa? Untuk makan anakku dan diriku. Apakah aku harus meminta izin kepadanya Rasulullah? Rasulullah menjawab sambil tersenyum, ambillah secukupnya untukmu dan anakmu. Tapi masa itu tidak ada pertanyaan begini, bagaimana kalau untuk perawatan wajah ya Rasulullah? Itu nanti tanya sama Ki Asmawi, ada nggak kitabnya Ustadz? Nggak ada, pokoknya harus ada. Kenapa harus ada? Waduh Pak Ustadz, laki saya ini Pak Ustadz mati juleng. Apa pula mati juleng? Asal nengok yang licin-licin sikit, tak begedep dia. Begini nama dia Pak Ustadz. Maka begini Pak ya, bapak-bapak yang baik. Wahai suami-suami rahimakumullah,
Wahai para cecurut, bukan cecurut Pak. Guyon saja Pak. Wahai bapak-bapak yang baik, kata Nabi itu suami yang baik adalah suami yang penuh kasih sayang dengan istrinya. Coba kira toh Pak. Ya balas dendam Pak Ustadz. Ada apa nih balas dendam? Muntang bini, ku bener-bener engkau. Situng waktu ku ajon tanya ki, ajoratin ka eko. Badan bini lebet Pak Ustadz. Tanya ki bidang bini. Oke, kemaratin bengkok eko. Kan bingung saya jawab Ustadz. Jawab coba, kocak ngomong. Cing apa dengan orang ratin? Kocak ratin, matan aja. Pasti jawab udah remah. Coba marah Pak Kiai Asmawi. Raji sampean pas katanya dek sampean. Bah, Abi, cantik mana dengan aku? Kan bingung. Ya, tergantung. Tergantung dari gimana? Ya sepertinya kamu lebih cantik dibandingkan dia. Bual gitu kan. Demi Allah kamu lebih cantik dari dia. Tapi tergantung. Tergantung dari mana? Aku tengok dari lantai Tugu Monas pakai sedotan es. Engkau pasti cantik. Begini saja. Dia memang cantik. Tetapi engkau pasti lebih baik. Kan begitu aman. Cepas ke bela bayar cinan jua ben kakek. Tuh kaki apa? Dah selendor. Cek begitu Pak. Jawab saja dengan jujur. Dia memang cantik. Tapi kamu pasti lebih baik. Kecantikan itu bisa dicari. Tetapi kebaikan akan sulit untuk didapat. Aduh, menebinin mesem ratin kok setia kok. Aduh, demak kitun, kiding kitun. Kiding ya, ti nor kiding ya. Mulai lagu campo per celeper kalake. Orang celeper ke beristo. Wah. Mate ngode. Sampai saya mati ngode, saya laki. Udah, tenang saja Ibu. Kalau Ibu suruh milih, apakah Ibu lebih senang Ibu mati duluan atau suami? Suami kok. Aduh, lolo genaung kuna kanar ya. Tapi faktanya seperti itu, Pak. Neser Kiai. Hiduku kan provinsi kok Kiai. Kalau beliau maju untuk provinsi biar saya yang jadi jurkamnya turun ke sini, enggak apa-apa. Saya bantu sampean Kiai. Kon majer loh berlah. Enggak betul-betul bingung ini saya Pak Kiai Asmawi. Kalau ditanya, coba kalau istri suruh pasang gas, siapa yang disuruh? Suami. Kalau ditanya, kenapa nggak pasang sendiri, mah? Takut meledak. Terus, ini maksudnya apa coba? Ini maksudnya bingung saya coba. Coba jelaskan hari ini. Biar saya jelas dari kamu, Maria. Coba dengerin, Bu. Pasang gas alasannya takut meledak. Tapi yang disuruh suami. Coba yang disuruh itu suaminya tetangga kek. Kalau ditanya, kalau saya nanya sama istri, Mi, cobalah belajar pasang gas. Kalau Abi lagi keluar kota, takut meledak. Ya kalau Abi yang pasang terus meledak, gampang. Solusinya ada. Paling cuma sedih 40 hari katanya kan. Habis itu bedaan lagi. Aduh Maria, budung sapa kan tanah keluar ya. Kiding kaki ya, tun. Nah, ya, dah. Ari lama-lem lanare. Lama-lem. Neser nih gini, ini banyak tumbang. Buat lah karele maro.
Ari semule paling cinta neman le nyokor kepin. Semurana matur suwun, hatur nuhun pisan kasadayana para sadulur para dulur ingkang kula muliaken sedanten, dek para tretan sebutan kula mulyaki sedaya. Saudara-saudara yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kepada Kiai Husin, mudah-mudahan hajat dan niat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu melihat apa yang beliau laksanakan selama 2 periode ini, lillahi taala, ini bukan kampanye untuk beliau, bukan hanya sekedar sebagai bentuk rasa senang saya terhadap pengabdian beliau untuk agama, masyarakat, bangsa dan negara ini. Layak rasanya kalau beliau ini bukan hanya ada di kota Singkawang. Bukan hanya di kota Singkawang, kalau bisa antarkan beliau itu duduk di DPRD provinsi, Pak. Lillahi ta'ala, saya senang dengan perjuangan beliau ini. Banyak saya cerita dengan beliau dari dulu. Saya udah berapa kali ketemu Jengna? Udah 3 kali, Pak Kiai ya. Saya sebenarnya tidak mengajari beliau, tidak. Lillahi ta'ala tidak ada niatan itu. Tetapi mari kita bersama-sama nantinya ke depan menjadikan madrasah ini lebih baik dan lebih berkembang. Dan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kenapa ceramah saya agak sedikit lama? 1,5 jam ya. 1,5 jam. Karena biasanya kalau saya ceramah cuma 1 jam, Ibu. Kalau saya ceramah cuma 1 jam. Terima kasih ibu-ibu yang selama ini sudah menonton saya. Entah itu di Facebook, entah itu di YouTube, di TikTok, apalagi Instagram, apa boleh? Snack video, apa boleh? Ada benih kelebun morleker ya. Ya, dakwah-dakwah yang saya sampaikan sama sekali tidak ada niatan apa-apa, melainkan itu memotivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Kalau saya dibenci dengan orang-orang sebelah sana udah biasa, Pak. Udah biasa, saya dicaci maki udah biasa. Kente temu orang ya. Sabar saya Kiai, ikhlas saya Kiai, kente temu. Apa kamu temu orang ini pada pong kaki gini kan. Saya sudah sampaikan ke admin, udah sabar saja, ikhlas saja. Udah nggak usah dilayan. Kalau ketemu, ya ditir, Pak. Enggak, sama sekali bukan itu tujuan saya. Karena saya mengajak para kaum muslimin untuk mendakwahkan Islam dengan sopan dan santun. Sebagaimana santunnya baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan bersama diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Asmawi dan keluarga dan majelis guru yang ada di madrasah, Kiai Husin, kemudian ustadz-ustadz yang lain. Ini ada tetangga saya dari dekat kampung dulu. Ini tahu-tahu ketemu di sini, rupanya sama-sama orang Sungai Bawang, orang Parit Bugis, Pak ya. Ya, orang Parit Bugis. Kalau saya di sebelahnya, Pak, kampungnya nama saya Kampung Meranti, Pak. Jangan malu menyebutkan nama kampung. Ya, jangan malu menyebutkan nama kampung. Kampung lahir, kenapa? Imam Ghazali lahirnya di Ghazali. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani karena lahirnya di Jailan. Imam Nawawi karena lahirnya di Nawah. Imam Bukhari karena lahirnya di Bukhara. Ini lahir Singkawang, malu. Sampai lahir mana? Los Angeles. Los Angeles pun dimah. Disetin pasar Hongkong. Ada pasar Hongkong sini. Berarti dekat. Terima kasih. Mohon maaf ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas supportnya selama ini. Ibu-ibu sudah nonton saya. Inilah saya yang asli, yang sebenarnya. Dan insya Allah lebih ganteng dibandingkan dengan di YouTube. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.